Sudah berapa lama aku hidup menyedihkan seperti ini? Apakah selanjutnya juga akan begini? Aku merindukan sore yang tenang seperti 2 tahun lalu. Haruskah aku mengundurkan diri dan kembali ke rumah? Lah, lihat Nara nggak? Kok belum ketemu juga ya? Ya jam segini loh. Mana aku tahu, Rum. Kan yang deket sama dia kamu. Bahaya nih kalau si bos sampai tahu kurangan ini. Bel kan galak banget. Emangnya dia nggak titip pesan soal absennya hari ini? Enggak, makanya aku bingung. Kenapa meja itu kosong? Siapa yang nggak masuk? Nara belum masuk, Pak. Sebenarnya terlambat. Terlambat? Nggak ada kata terlambat untuk karyawan perusahaan ini. Yasmin, coba kamu cek karyawan bernama Nara dari tim finance. Kalau ada sejarah terlambat, jangan digaji di bulan ini. Maaf, Pak. Sepertinya terlambat. Kenapa? Kamu ada komplain? Pak, Nara walaupun baru saja 2 tahun bekerja di sini, tapi dia sudah bekerja sama ini. Menurut saya, jika langsung memencatnya bukankah akan lebih merugikan perusahaan? Mengingat Nara merupakan karyawan yang memegang data penting perusahaan dan... Ya udah, biar nanti saya pindahin job desk dia ke kamu. Berani menyela perkataan saya, sepertinya kamu siap mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak. Di sini karyawan Nara pernah terlambat 1 kali, tapi itu pun karena dia disuruh membawa tambahan berkas oleh manajer tim finance pada menit-menit terakhir, Pak. Tidak ada alasan menggelikan seperti menit-menit terakhir. Terlambat ya berarti terlambat. Berikan surat pemecatan untuk karyawan Nara besok. Jangan berikan dia gaji bulan ini. Baik, Bos. Sial, tadi itu menegangkan sekali. Lah, Nara benar-benar akan dipecat besok. Hah? Tadi si bos bilang begitu. Kayla, kamu ini sebenarnya menangkan si bos nggak sih? Serius, Jis? Padahal Nara merupakan salah satu karyawan kesayanganku karena dia selalu cekatan. Aku juga menyukai kinerjanya. Minggu kemarin aja dia lembur terus. Bos sialan. Dia ini sebetulnya lebih untung ya. Punya karyawan yang kinerja sebagus itu malah dipecat. Atau ini kutukan karyawan baru ya? Aku juga dulu hampir dipecat. Untung diselamatkan oleh kakakku yang merupakan manajer dari perusahaan yang bermitra dengan perusahaan ini. Sayang sekali, Nara tidak memiliki relasi seperti itu. Relasi ya? Akan kubuktikan apa itu yang dia buat relasi yang sebenarnya. Bos masialan itu membuang orang-orang yang dianggap tidak berguna. Mari kita lihat. Jika kau mengundurkan diri, apa dia akan diam saja? Hei, memangnya kau ini siapa? Putri presiden yang disembunyikan kah? Melihat tampangnya sih memungkinkan. Atau relasi orang-orang pemerintahan? Kau lihat saja nanti. Aku sudah muak dengan tingkah kau dari bos bodoh itu. Masuk. Ibu, tadi ada laporan dari resepsionis. Nona Darum katanya mau bertemu, sedang menunggu di lobi kantor. Darum? Ngapain? Kurang tahu ibu, tapi katanya penting. Oke. Bilang aja ke dalam buat tunggu 5 menit. Saya masih ada dokumen yang harus direview. Baik ibu. Kenapa lu? Banget sih. Tempatku bekerja
berulang lagi. Direktur cabang di kantorku bersikap seenaknya, memecat karyawan tanpa alasan yang jelas. Padahal dia hanya menghilang sehari, itu pun karena tumbang. Aku baru saja menghubungi temannya kemarin, dan dia bilang rekan kerjaku baru saja dibawa ke IGD kemarin lusa. Terus kemarin pagi, si bos yang itu sudah mengantarkan surat pemecatan di atas meja rekan kerjaku. Dan dia resmi dikeluarkan di perusahaan itu. Kak, apakah bos yang tidak manusiawi sepertinya bisa dituntut di pengadilan? Aku sangat muak dengan cara dia mempekerjakan karyawan-karyawannya. Mana gaji rekan kerjaku tidak dibayar? Coba berikan dulu kontrak kerja kalian. Ini yang mengalami hanya dia saja atau semua karyawan perusahaan? Jujur saja, walaupun aku belum dipecat saat tiba-tiba seperti rekan kerjaku, aku benar-benar merasa diforsir di perusahaan itu. Padahal kan niatnya hanya mencari pengalaman. Ternyata aku sangat pilih perusahaan. Covernya aja yang bagus, isinya nauzubillah. Kalau begitu lebih bagus lah. Coba kamu kumpulkan kontrak kerja dari masing-masing karyawan perusahaan kamu. Terus sesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Kalau misalnya banyak ketidaksesuaian, direktur cabang di perusahaan itu bisa saja dituntut di pengadilan. Mungkin lebih baik kalau kamu membuat laporan tuntutan dan petisi yang ditandatangani oleh sekitar 10 orang karyawan. Baiklah, aku tidak sabar kalau di perusahaan itu. Oh iya kak, apalagi yang harus persiapkan? Karyawan-karyawan yang menandatangani petisi itu kalau bisa sih harus hadir ya saat persidangan. Terutama rekan kerjamu yang tiba-tiba dipecat itu. Jadikan dia saksi utama dari kasus ini. Oke, terima kasih Kak Olivia. Nanti akan hubungi lagi. Kalau ada petisinya, akan segera dikirim ke kita. Darum, apakah kau yakin dengan hal ini? Aku tidak percaya kita bisa menuntut bos Ma. Saya bos yang percaya. Kau lihat saja hari ini, persidangan selanjutnya kepada direktur cabang perusahaan kita itu benar-benar terjadi. Kau sudah tahu kan bagaimana aku berjuang menuntut si bos yang so edgy itu? Darum, cepat sekali kau datang. Hai Nara, kamu sudah sembuh sakit tipesnya? Oh, sudah baikan kok. Dokternya bilang aku bisa rawat jalan saja sendiri di rumah. Astaga, kalau begitu keputusan ini sangat tepat ya. Sampai kamu sakit tipes lebih dari 1 minggu loh. Iya, aku harap hasil persidangannya akan baik. Baiklah Darum, sudah cukup. Kasihan Nara baru sembuh udah kosong begitu. Tapi kan, sudah yuk 5 menit lagi sidang dimulai. Yuk. Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Sidang Pengadilan Negeri Kota Baru yang memeriksa perkara pidana nomor 897 atas nama Majing Siang pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 dinyatakan dibuka. Jaksa penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Surat dakwaan nomor 496 yang bernama Majing Syam. Pertama, menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak ketenagakerjaan. Kedua, menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa. Ketiga, memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada para karyawan yang dirugikan atas nama Olivia sebagai jaksa penuntut umum. Apakah saudara terdakwa dan penasihat hukum memiliki keberatan atas dakwaan tersebut? Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami mengajukan eksepsi terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Baik, silakan ajukan eksepsi Anda. Terima kasih Yang Mulia. Kami selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi atas dasar beberapa keberatan sebagai berikut. Pertama, kami keberatan atas uraian dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menurut kami terlalu umum dan tidak mendetail mengenai dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dituduhkan kepada klien kami. Berdasarkan pasal 143 ayat 2 KUHP, dakwaan haruslah disusun dengan jelas dan rinci. Namun dalam dakwaan ini, jaksa tidak secara spesifik menyebutkan kapan, di mana, serta siapa yang dirugikan oleh tindakan yang disebutkan. Kedua, kami berpendapat bahwa tuduhan pemutusan hubungan kerja PHK sepihak ini telah diselesaikan melalui mekanisme yang sah di internal perusahaan.
kami memiliki bukti bahwa terdakwa telah mengikuti prosedur PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bahwa karyawan telah menerima hak-hak mereka. Ketiga, kami menolak dakwaan yang menyatakan adanya pelanggaran atas pembayaran gaji yang tidak sesuai kontrak. Dalam hal ini, klien kami telah membayar gaji sesuai kontrak yang ditandatangani oleh para karyawan dan telah mengikuti ketentuan pembayaran gaji yang berlaku. Dengan demikian, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua untuk mempertimbangkan eksepsi ini dan menyatakan bahwa dakwaan terhadap klien kami tidak dapat diterima. Terima kasih. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh terdakwa terkait eksepsi ini? Baik, sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Di sini saya hanya akan menegaskan bahwa saya hanya selalu berusaha memenuhi hak-hak karyawan dan saya berusaha tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan terkait eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya? Yang Mulia, kami tetap berpendapat bahwa dakwaan ini telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dakwaan ini pula memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang akan kami sampaikan di persidangan. Sidang kembali dilanjutkan. Pada sidang sebelumnya, terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan eksepsi. Apakah jaksa penuntut umum siap untuk melanjutkan dengan pembuktian? Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan bukti-bukti yang mendukung dakwaan kami. Silakan jaksa penuntut umum untuk memaparkan bukti-bukti tersebut. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami akan mengajukan salinan kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh karyawan perusahaan dan terdakwa. Ini membuktikan bahwa gaji yang telah diterima oleh karyawan perusahaan lebih rendah daripada yang sudah ditetapkan pada kontrak kerja. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada tanggapan terkait bukti ini? Yang Mulia, selanjutnya kami akan memberikan bukti berupa slip gaji dan catatan kehadiran yang membuktikan bahwa karyawan bekerja lembur namun tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdakwa ingin memberikan tanggapan terkait ini? Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan bukti, kami akan menjawabnya kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Memang benar adanya bahwa beberapa kali karyawan melakukan kerja lembur, tetapi itu pun karena kebutuhan karyawan. Dan itu pun hak-hak karyawan sudah diberikan yang berbentuk bonus. Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, selanjutnya kami juga akan menghadirkan saksi, yaitu salah satu karyawan yang mengalami langsung PHK secara tidak adil. Saksi ini dapat memberikan keterangan bahwa mereka bekerja lembur namun tidak diupah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami mohon izin untuk menghadirkan saksi di persidangan. Dipersilakan untuk menghadirkan saksi. Saudari Nora, apakah Anda bisa memberikan keterangan mengenai kondisi kerja Anda dan apakah Anda pernah mengalami perlakuan yang melanggar hak-hak ketenagakerjaan di perusahaan tempat Anda bekerja? Ya, saya bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari 2 tahun. Seringkali kami bekerja lembur tanpa menerima upah. Saya juga di PHK tanpa alasan dan tanpa kompensasi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Penasihat hukum terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Saudari Nara, apakah benar Anda tidak pernah menerima bonus gaji dari perusahaan atas kerja lembur Anda? Dan upah bulanan karyawan saya terima tidak sebanyak yang saya jalani. Itu pun terkadang diberikan sumpah hati. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian lain dan pemeriksaan lebih lanjut. Bukti yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum akan menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. Sidang ditutup dengan dilanjutkannya pada tanggal
Dijatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 tahun sesuai dengan pasal 90 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mewajibkan terdakwa untuk membayar ganti rugi moral dan material kepada para karyawan yang terdampak akibat ketidakadilan yang dialami, yang masing-masingnya ditetapkan sebesar 20 juta rupiah. Sidang ini dinyatakan selesai. Sidang ditutup. Capek juga ya, padahal kasusnya tidak terlalu besar. Tapi Bu, karena adanya kasus ini, mungkin ada perubahan manajemen di perusahaan tersebut. Ini bisa berdampak baik untuk karir Anda. Karir atau apalah itu. Kalau Darum tidak melaporkannya, aku tidak akan tahu akan ada bos yang menyiksa karyawannya seperti itu. Tapi kita menang, Bu. Ini berkat kerja keras Ibu untuk mendatangi saksi-saksi yang terlibat. Bukan kerja keras saya, itu memang kewajiban. Meriksa apakah laporan yang diajukan oleh Darum itu benar adanya. Mengenai keterangan saksi, aku kan memang harus mengkonfirmasi ke saksi terkait apakah mereka benar-benar di-PHK secara tidak adil dan mendapat gaji yang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan di negara. Oh ya, untuk data internal seperti slip gaji dan kehadiran itu, kalau saya tidak memberitahu kalau saya jadi kejaksaan, mungkin mereka tidak akan memberikannya. Makanya ya ini cukup sulit, tapi untungnya kita bisa menang di pengadilan ini. Ibu, apa Ibu tidak curiga dengan ada penyelewengan yang lain di perusahaan itu? Bagaimana dengan upah yang tidak sesuai dengan kontrak kerja pegawai? Uangnya dikemanakan? Kalau itu sih urusan perusahaan. Yang penting kita sudah memenangkan kasusnya dan tidak mengecewakan Darum. Dan mereka sudah mendapat kompensasi yang sesuai. Sudahlah, mari kita temui mereka di luar. Ikut. Menuntut seseorang, silahkan. Kejaksaan terbuka untuk umum. Jika belum berumur 17 tahun, silakan datang membawa pendamping yang lebih dewasa ya. Tapi ingat, semuanya harus tetap sesuai prosedur. Di film pendek ini hanya penggambaran sederhana tentang bagaimana proses menuntut dan persidangan dari lembaga kejaksaan dan pengadilan. Mari kita lihat. Salah tahu bukan tidak penting. Tidak berguna. Tambahan berkas oleh manajer finance oleh. Iya, aku harap hasil persidangannya akan baik. Saya di jalan perubahan. Saya di jalan perubahan. Kami di jalan perubahan.